Pertarungan yang berlangsung sangat menegangkan antara Elena dan Valentian terus berlanjut. Dengan menggunakan pedang dewanya, Kaldiras, Elena melancarkan serangan penuh semangat. Namun, ekspresinya berubah drastis setelah melihat hasil serangannya. Pedang itu memang berhasil menggores pakaian Valentian, tetapi tubuhnya sama sekali tidak terluka. Valentian yang mulai kehilangan kendali mengamuk hebat, mengeluarkan auman menggelegar yang mengguncang seluruh arena. Elena yang semakin jengkel terus menyerang tanpa henti untuk menghentikan amukan Valentian. Serangan bertubi-tubi terus ia lancarkan, namun Valentian juga membalas dengan kekuatan luar biasa. Serangan terakhirnya berhasil membuat Valentian terpental jauh hingga akhirnya menghantam tembok di pinggir arena dengan ledakan yang cukup dahsyat. Para penyihir kerajaan yang menyaksikan jalannya pertarungan tidak percaya dengan kekuatan Elena yang mampu melancarkan serangan sehebat itu. Setelah menerima serangan kuat tersebut, Valentian tampak terdiam di tempatnya, seolah-olah sudah tidak berdaya. Elena yang mengira telah mengalahkannya segera memberi perintah kepada penyihir kerajaan untuk menyegel Valentian, demi mencegah kemungkinan buruk. Sementara itu, di sisi lain, Winley mencoba membujuk Davy untuk keluar dari arena dan menghindari pertempuran yang berbahaya itu. Elena sudah mengatasinya, "Kak, kita sebaiknya pergi dari sini." Davy hanya tertawa sambil mengamati pertarungan Elena. Ia melihat betapa bersemangatnya Elena dalam menghadapi Valentian dan merasa bahwa mangsanya telah dicuri. Ekspresi Davy segera berubah saat merasakan lonjakan kekuatan gelap yang sangat kuat. Aura hitam pekat mulai menyebar dari tempat Valentian terkapar. Situasi yang semula terkendali kembali berubah menjadi semakin mengerikan. Elena, yang sadar akan bahaya ini, tidak ingin memberikan kesempatan lagi kepada Valentian. Tanpa ragu, ia bersiap melakukan serangan terakhirnya. Di tengah kegelapan itu, Valentian tersenyum menyeramkan. Wajahnya menunjukkan ekspresi penuh kelicikan, seolah merencanakan sesuatu yang buruk. Tiba-tiba, aura gelap yang menyelimutinya meledak dengan hebat, dan kabut merah pekat menyebar ke seluruh arena. Itu adalah teknik kabut darah, sebuah sihir terlarang yang mampu melumpuhkan siapapun yang terpapar olehnya. Para penyihir yang terkena kabut itu langsung tumbang dan kehilangan kesadaran. Dalam sekejap, seluruh arena dipenuhi kabut yang membuat situasi semakin mencekam. Kabut itu juga mulai memengaruhi Winley. Wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya melemah. Namun, sebelum ia jatuh, Davy dengan cepat memeluknya erat. "Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja," ucapnya lembut, berusaha menenangkan adiknya. Sambil mengelus kepala Winley, Davy meyakinkan bahwa ia akan mengurus masalah ini. Tak lama kemudian, Winley kehilangan kesadaran dalam pangkuan Davy. Dengan sigap, Davy mencoba membuat pelindung untuk melindungi Winley dari efek kabut tersebut. Wajahnya berubah kesal saat menyadari bahwa dia mengalami kesulitan dalam mengendalikan mananya. Ia mencobanya berulang kali, tetapi hasilnya nihil, mananya tidak bekerja seperti yang diinginkannya. Di dalam tubuh Davy, terdapat 3 jenis mana dengan sifat yang berbeda. Yang pertama adalah mana gelap, yang memiliki sifat seperti psikopat, haus akan pertempuran dan kekacauan. Yang kedua adalah mana normal, yang meskipun sulit dikendalikan, akan bekerja sempurna saat benar-benar dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah kekuatan suci, yang paling keras kepala dan paling malas di antara ketiganya. Davy sangat kesal karena, di saat yang paling dibutuhkan seperti sekarang, kekuatan suci itu sama sekali tidak mau bekerja. Bahkan 1 inci pun tidak bisa ia gunakan. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya secercah cahaya mulai muncul dari telapak tangannya. Sedikit demi sedikit, kekuatan suci itu mulai keluar, meskipun dengan sangat lambat. Dengan usaha maksimal, Davy akhirnya bisa menggunakan kekuatan suci tingkat 4 untuk menciptakan perlindungan bagi Winley. Setelah yakin bahwa adiknya akan baik-baik saja, Davy dengan hati-hati memindahkan Winley ke tempat yang lebih aman di pinggir arena. Situasi di arena kini semakin kacau, dengan kabut darah yang melumpuhkan hampir semua orang di sekitarnya. Karena kekuatan suci Davy hanya berada di tingkat 4, ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan semua orang di sana. Setelah memastikan kedua adiknya dalam keadaan aman, akhirnya Davy bisa bertarung dengan bebas. Dengan penuh percaya diri, ia melangkah ke tengah arena,
menghadapi Valentian yang kini telah berubah sepenuhnya menjadi monster yang mengerikan. Davy menatap sosok mengerikan itu dengan ekspresi santai, tetapi penuh keyakinan. "Akan kuhabisi kau dengan cepat," katanya dengan nada percaya diri. Sebelum ia bisa bergerak, terdengar suara dari belakangnya. Elena ternyata masih sadar. Dengan tatapan serius, ia menatap Davy dalam-dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Davy segera menoleh ke belakang dan terkejut melihat seseorang masih bisa bertahan di bawah pengaruh kabut darah. Elena, meskipun terlihat lemah, masih mampu berdiri dengan bertumpu pada pedangnya, membuktikan bahwa dia bukanlah orang biasa. Alih-alih fokus pada situasi yang berbahaya, perhatian Davy justru tertuju pada kecantikan Elena. Ia merasa bahwa mengagumi kecantikan seseorang dalam situasi seperti ini adalah sebuah dosa. Dengan menggunakan kekuatan suci, Davy menyentuh pundak Elena untuk menyalurkan energinya, membantu Elena sadar sepenuhnya dari efek kabut. Tak lama setelah itu, Elena tersentak dan segera menepis tangan Davy dari pundaknya. Ia terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, sementara Davy dengan tenang menjelaskan bahwa situasi ini sangat berbahaya baginya. Saat melihat Valentian yang kini telah berubah sepenuhnya menjadi monster, ekspresi ketakutan terpancar jelas di wajah Elena. Sambil berjalan menjauh dengan santai, Davy memerintahkan Elena untuk meninggalkan arena dan tidak mengganggunya lagi. Karena Elena belum terlalu mengenal siapa sebenarnya Davy, ia mencoba menahannya agar tidak bertindak gegabah. Baginya, situasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan santai. Davy memahami kekhawatiran Elena. Bagaimanapun, dari sudut pandang orang lain, dirinya hanyalah seorang pangeran yang baru saja bangun dari koma beberapa bulan lalu, dan kini tiba-tiba menghadapi ancaman sebesar ini. Davy tidak tertarik untuk menjelaskan semuanya. Ia memilih untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan Elena. Melihat ekspresi Davy yang tampak malas menjelaskan, Elena merasa jengkel. Bahkan dalam situasi genting seperti ini, Davy masih berperilaku tidak wajar. Dengan tegas, Elena memperingatkannya untuk segera pergi dan tidak melakukan hal bodoh. Baginya, kemenangan Davy dalam duel sebelumnya hanyalah keberuntungan. Tetapi situasi kali ini jauh berbeda dari duel malam sebelumnya. Bukannya mendengarkan, Davy justru memperhatikan satu hal yang menurutnya menarik, tinggi badan Elena. Jika dibandingkan dengannya, Elena terlihat sangat pendek. Hal itu membuat Davy semakin tidak bisa menganggap situasi ini serius. Sementara itu, Elena, dengan pedangnya yang sebagian sudah hancur, bersiap untuk menyerang kembali. Sebuah kenangan buruk melintas dalam pikirannya. Saat ia masih kecil, ia menyaksikan ibunya diserang oleh seorang vampir. Karena saat itu ia terlalu lemah dan tidak berdaya, ia hanya bisa menyaksikan kejadian mengerikan tersebut tanpa bisa melakukan apapun. Sekarang keadaan berbeda. Ia tidak lagi kecil dan tak berdaya. Dengan pedang Dewa Kaldiras di tangannya, ia akan melawan monster itu hingga akhir hayatnya. Tatapan Elena penuh dengan tekad saat ia mengarahkan pandangannya ke monster yang mengerikan itu. Namun, sebelum sempat bergerak, sebuah pukulan mendarat di punggungnya. Davy, yang sudah muak dengan Elena yang terus menghalangi jalannya, meninju punggungnya dengan cukup kuat untuk membuatnya terduduk. Dengan senyuman khasnya, ia berkata, "Entah kau punya dendam atau alasan lain, lebih baik duduk diam di sana dan saksikan saja." Setelah memastikan Elena tidak akan ikut campur, Davy mulai memasang kuda-kuda dan mengepalkan tangannya. Monster Valentian yang telah diperkuat oleh kabut darah bergerak dengan kecepatan tinggi, menyerang Davy dengan serangan penuh kekuatan. Di mata Davy, gerakan monster itu tampak sangat lambat. Sebagai seseorang yang telah memiliki ribuan pengalaman tempur, Davy sangat memahami pergerakan lawannya. Dengan penuh percaya diri, ia berkata, "Tidak ada makhluk hidup selain aku yang lebih memahami tentang vampir." Valentian yang kini berubah menjadi vampir ganas mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Dengan mudah, Davy menangkis serangan itu dan memanfaatkan celah untuk memutar tubuh monster tersebut. Dengan mana gelap yang berkumpul di telapak tangannya, Davy bersiap untuk melancarkan serangan balik. "Sekarang giliranku," ucapnya santai. Ia mengarahkan mana gelap yang sangat kuat langsung ke jantung monster itu. Serangan tersebut begitu dahsyat hingga menembus tubuh monster dan melepaskan aura yang sangat hebat.
Serangan Davy begitu dahsyat hingga melemparkan monster itu ke kejauhan, menghancurkan sebagian patung yang berdiri di arena. Elena, yang menyaksikan momen itu dengan mata kepala sendiri, terkejut bukan main. Bagaimana mungkin seseorang yang tak mampu dikalahkan oleh ksatria, penyihir, atau bahkan pedang Dewa Kaldiras, bisa dilumpuhkan hanya dalam satu serangan? Rasa penasarannya terhadap Davy semakin dalam. Davy, yang sudah lama tidak bertarung dengan serius sejak bangun dari koma, merasa segar setelah akhirnya bisa mengeluarkan sebagian kemampuannya. Bagi Elena, ada hal lain yang membingungkannya. Sejak awal, dia tidak bisa merasakan mana dari tubuh Davy, padahal jelas sekali kekuatan yang digunakan olehnya jauh melampaui batas manusia biasa. Kini, semua pertanyaan Elena hanya tertuju pada satu sosok, Pangeran Malang yang baru sadar dari koma beberapa bulan lalu. Saat masih dalam keterkejutan, Elena melihat tangan Davy terulur ke arahnya. Sejenak, ia mengira bahwa Davy ingin membantunya berdiri dengan meraih tangannya. Sebelum tangannya sempat disentuh, Davy malah mematahkan dugaan itu dengan meminta sesuatu yang berbeda. Ia ingin meminjam pedang Elena. Wajah Elena langsung memerah karena merasa malu. Dengan sedikit tergagap, dia menjelaskan bahwa pedangnya telah rusak dalam pertempuran sebelumnya. Davy justru menggeleng dan mengoreksi, "Bukan pedang itu, aku ingin pedang yang kau kalungkan di lehermu." Davy lalu menatapnya dengan senyum penuh arti. Ia tahu betul bagaimana pedang ini dibuat dan kekuatan seperti apa yang tersembunyi di dalamnya. "Kaldiras," gumamnya. Davy lalu bercerita tentang Surtr, seorang penempa legendaris yang mencurahkan seluruh hidupnya untuk menciptakan pedang-pedang yang bisa menyelamatkan dunia. Di tangannya, bahkan batu biasa bisa ditempa menjadi senjata luar biasa. Selama hidupnya, ia menempa 12 pedang legendaris yang tersebar ke seluruh benua dan dianggap sebagai harta nasional. Di antara 12 pedang itu, ada satu yang terkuat dan paling spesial, pedang Dewa Kaldiras. Surtr menempa pedang ini dengan mencurahkan seluruh energi kehidupannya sebelum akhirnya memberikan pedang tersebut kepada temannya, Hares. Hal yang membuat Kaldiras berbeda dari pedang lainnya adalah keberadaan egonya, kesadaran yang hidup di dalam pedang itu sendiri. Dan benar saja, saat Davy mulai menyentuh kalung tersebut, sebuah suara penuh amarah terdengar di kepalanya. Umpatan-umpatan tak henti-hentinya mengalir dari pedang itu, membuat Davy merasa pusing. Kaldiras tidak terima dipegang oleh orang lain selain pemilik sahnya, Elena. Dengan sabar, Davy berkata, "Aku hanya meminta bantuan sebentar saja. Jangan berlebihan." Kaldiras tetap membangkang. Melihat itu, Elena berusaha merebut kembali kalungnya. Tapi saat Davy melepaskan kekuatan yang mempertahankan kesadarannya, tubuh Elena seharusnya langsung tumbang. Anehnya, ia masih bisa sedikit bergerak. Davy pun menatap Kaldiras dengan ekspresi serius. "Dengar, jika kau tidak menolongku sekarang, pemilikmu, Elena, akan mati di sini." Kaldiras terdiam sejenak. Ia tahu bahwa Davy tidak berbohong. Akhirnya, dengan enggan, pedang itu setuju untuk meminjamkan kekuatannya hanya untuk sementara waktu. Cahaya bersinar dari tangan Davy. Kalung di tangannya mulai berubah, perlahan-lahan memanjang dan membentuk bilah pedang. Dalam sekejap, pedang Dewa Kaldiras kembali ke wujud aslinya, bentuk yang sempurna. Davy menatap pedang itu dengan kagum. Sungguh pedang yang luar biasa. Kaldiras tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Bagaimana bisa kau membangkitkan wujud asliku dengan begitu sempurna? Bahkan Elena belum pernah berhasil melakukannya." Tanpa menjawab panjang lebar, Davy hanya tersenyum kecil. "Kau terlalu berisik. Sudah, pinjamkan saja kekuatanmu dan biarkan aku mengurus sisanya." Dengan pedang di tangannya, Davy mulai mengeluarkan teknik pedang tingkat tinggi. Kekuatan dahsyat mulai berkumpul di sekelilingnya, menciptakan getaran yang terasa hingga seluruh arena. Lalu, dalam satu ayunan, Davy membelah ruang di depannya. Dari serangan itu, kilatan petir menyambar, menerangi langit di atas arena dan mengguncangkan seluruh tempat pertandingan. Dengan nada sombong, Davy berteriak, "Sampai kapan kau akan bersembunyi?" Tak lama kemudian, sesuatu mulai terjadi. Di depan Davy, sebuah robekan dimensi terbuka, sebuah celah yang mengungkapkan keberadaan musuhnya.
Ia bisa merasakan sedikit mana dari sosok yang bersembunyi di dalamnya. Begitu ia menyadari tingkat kekuatan lawannya, ekspresinya berubah menjadi kecewa. Ternyata kau bukan seorang vampir kelas tinggi. Ternyata, musuh yang dihadapinya bukanlah vampir sejati, melainkan hanya seorang servant kelas atas, pelayan dari kaum vampir bangsawan. Davy lalu tersenyum tipis dan berkata dengan nada mengejek, "Kita pernah bertemu sebelumnya." Sementara di dalam robekan dimensi, sesosok bayangan perlahan muncul, menatap Davy dengan tatapan penuh kebencian. Servant itu menatap Davy dengan penuh kebencian sebelum berbicara dengan nada dingin. "Sebelumnya, kau telah mengalahkan seluruh asasin yang kukirim." Davy hanya tersenyum santai dan menatapnya dengan mata penuh ketertarikan. Rasanya tidak sopan berbicara dari tempat tinggi begitu. "Kenapa kau tidak turun saja?" katanya dengan nada mengejek. Ucapannya berhasil membuat servant itu marah. "Kau terus mengganggu rencanaku, dan sekarang kau mengatakan sesuatu yang membuatku tersinggung," teriaknya geram. Ia kemudian menjelaskan bahwa meskipun mengalahkannya tidak akan berdampak langsung pada Ratu Lines, perbuatan Davy sebelumnya sudah cukup untuk memperburuk hubungan kerajaan Boltis dengan pihaknya. Alih-alih terlihat khawatir, Davy justru menanggapinya dengan santai. "Kau cukup cerdas. Tapi jika kau muncul di hadapanku, berarti kau yakin bisa mengalahkanku, bukan?" katanya dengan nada menantang. Emosi servant itu terpancing, dan tanpa ragu, ia segera bersiap menyerang. Senjatanya adalah cambuk mengerikan yang bahkan mampu membelah patung batu di arena. Dengan sigap, Davy menghindari serangan tersebut lalu berkata dengan tenang, "Seranganmu cukup lembut." Tidak lama kemudian, beberapa cahaya berkilauan terlihat meluncur ke arahnya. Itu adalah kristal-kristal tajam yang menyerangnya secara bersamaan. Dengan mudah, Davy melompat untuk menghindarinya, tetapi ternyata kristal-kristal itu dapat mengikuti pergerakannya. Serangan ini membuatnya sedikit kerepotan karena harus terus menghindar. "Aku harus mengakui, manusia seperti dirimu melampaui ekspektasiku," kata servant itu, mengamati bagaimana Davy terus menghindari setiap serangannya. Bukannya terkesan, Davy malah mengejeknya. "Kau juga seorang manusia," katanya dengan nada meremehkan. Perkataan itu semakin membuat servant itu marah, dan ia terus melancarkan serangan. Di tengah pertarungan, ingatan lama Davy kembali, saat ia masih berada di dimensi pahlawan. Saat itu, ia bertanya pada Hares tentang cara terbaik untuk mengalahkan vampir atau servant. Hares menjelaskan bahwa mengalahkan musuh sebenarnya cukup mudah. Tidak peduli makhluk apapun itu, selama mereka kehilangan ketenangan, semua gerakannya akan lebih mudah ditebak. Ia menambahkan bahwa vampir dan servant memiliki kebanggaan tinggi, jadi cara terbaik untuk melawan mereka adalah membuat mereka jengkel. Ucapan itu terus diingat Davy hingga kini, dan ia menerapkannya dengan sempurna dalam pertarungan ini. Ia sengaja hanya menghindar dari serangan servant itu, membuatnya semakin frustasi. Sesekali, Davy melancarkan serangan balik, tetapi semuanya dengan mudah ditangkis oleh perisai dari mana gelap yang dimiliki servant tersebut. "Perisai itu cukup kuat," komentar Kaldiras, "yang kini berada di tangan Davy. Bahkan untuk menahan seranganmu." Ia juga menambahkan bahwa servant ini masih sangat muda dan berpotensi menjadi raja vampir di masa depan. Karena kesal dengan Davy yang terus menghindar, servant itu akhirnya memutuskan untuk melancarkan serangan terkuatnya. Serangan ini tidak dapat dihindari, bahkan oleh seseorang yang mewarisi teknik Dewa Pedang, seperti Elena. Sebelum serangan itu diluncurkan, Davy dengan cepat berpindah posisi dan membelakangi musuhnya. "Apa yang kau lakukan?" servant itu terkejut. Davy mendekatinya dan berkata dengan sinis, "Kau bahkan tidak tahu apa-apa tentang teknik Dewa Pedang." Sambil tersenyum, Davy mulai menjelaskan bahwa teknik Dewa Pedang tidak semudah yang orang bayangkan. Ia sendiri harus mengayunkan pedangnya selama ribuan tahun untuk menguasainya. "Dan sekarang, aku akan menunjukkan teknik yang sesungguhnya." Seketika, aura pedang yang luar biasa terpancar dari tubuhnya. Dengan percaya diri, ia mengayunkan pedangnya, dan seketika serangan yang mengerikan dilepaskan. Meskipun memiliki perisai dari mana gelap, servant itu tidak mengira bahwa serangan Davy akan sekuat ini. Hantaman serangan itu begitu dahsyat hingga membuat arena pertarungan porak-poranda.
Servant itu terperangah, tidak percaya dengan kekuatan Devi yang sesungguhnya. Arena itu kini tampak seperti baru saja dihantam meteor, dengan kerusakan yang begitu besar. Devi berdiri di tengah kehancuran, terkesima dengan serangannya sendiri. Ia mulai memahami alasan mengapa orang-orang enggan menggunakan peralatan yang terlalu kuat. Kekuatan yang berlebihan dapat membawa dampak yang sulit dikendalikan. Di tengah puing-puing, suara Kaldiras, pedang suci, terdengar. Kekuatanmu mengingatkanku pada seseorang yang kukenal. Devi hanya menghela napas. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah Kaldiras akan mempercayainya jika ia mengaku sebagai murid sejati Hades, sang master legendaris. Sementara itu, servant yang tadi ia lawan sudah menghilang, menyisakan kristal kegelapan yang melayang di atas arena. Kristal itu merupakan sumber kabut beracun yang membuat semua orang di sekitar tidak sadarkan diri. "Kenapa kau tidak terpengaruh oleh kabut ini?" tanya Kaldiras. Devi tersenyum tipis. "Itu karena aku memiliki 3 mana yang berputar dalam aliran darahku." Kaldiras terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata dengan nada serius, "3 mana sekaligus? Itu mustahil. Tidak ada yang bisa memiliki mana gelap dan kekuatan suci dalam tubuh yang sama." Devi tertawa kecil dan menjawab santai, "Ini hasil penelitianku selama ribuan tahun." Tidak ingin berlama-lama, Devi menancapkan Kaldiras ke tanah dan mengalihkan perhatiannya ke kristal kegelapan yang melayang di atas arena. "Kita harus menyelesaikan ini," katanya. "Tapi dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa melakukannya sendirian." Dengan berat hati, Devi duduk di hadapan Kaldiras dan mulai berdoa, meskipun ia sebenarnya tidak suka melakukannya. Dengan nada memaksa, ia berbicara kepada dewa, "Hei, kau di atas sana. Beri aku rahmatmu sekarang juga." Kaldiras mendengar doa itu dan terkejut. "Apa yang kau lakukan? Itu bukan doa yang pantas." Ia pernah diajari oleh seorang dewi bahwa kekuatan suci sejati tidak berasal dari iman terhadap dewa, melainkan pemahaman dan keyakinan akan eksistensi mereka. Kaldiras mendengus. "Doa seperti itu tidak akan dikabulkan." Devi hanya tertawa kecil. "Kau yang tidak tahu apa-apa tentang dewa." Ia kemudian menjelaskan, kekuatan suci tertinggi hanya bisa digunakan dengan rahmat seorang dewa. Dan pencipta kekuatan suci ini tidak lain adalah Depne. Ya, orang gila itu tidak lain adalah seorang dewa. Seketika, cahaya terang menyelimuti Kaldiras. Itu adalah kekuatan suci tingkat 9, tingkatan tertinggi dari kekuatan suci, pertanda bahwa doa Devi telah dikabulkan. Kaldiras yang kini dipenuhi energi suci bereaksi dengan gelisah. "Tingkat 9, kekuatan itu bisa menghancurkanku." Devi hanya menepuk-nepuk pedangnya dengan santai. "Tenang saja, ini bukan masalah besar." Cahaya suci itu teramat kuat, menyebar ke seluruh arena hingga menerangi kota. Kabut hitam yang sebelumnya menyelimuti tempat itu pun langsung menghilang. Begitu besar kekuatan yang dilepaskan hingga Devi merasakan sesuatu di punggungnya, sepasang sayap suci yang terbentuk akibat kelebihan energi yang mengalir dalam tubuhnya. Kristal kegelapan yang melayang di atas arena kini mulai retak. Dalam hitungan detik, ia meledak berkeping-keping, dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan suci dari dewa. Devi menyaksikan ledakan itu dengan ekspresi kagum. "Wow, kekuatan ini benar-benar luar biasa," katanya sambil menyentuh punggungnya, yang kini terasa seperti tersiram air panas akibat efek samping dari kekuatan suci tadi. Ia kemudian menatap Kaldiras yang kini terdiam. "Hei, masih sadar?" tanya Devi dengan nada bercanda. Namun, tidak ada jawaban dari pedang suci itu. Tak lama kemudian, tubuh Devi akhirnya mencapai batas maksimalnya. Ia merasa tubuhnya semakin berat, dan perlahan-lahan, ia tumbang ke tanah, meninggalkan luka di punggungnya akibat efek kekuatan suci tadi. Tepat sebelum kesadarannya menghilang, sebuah sistem notifikasi muncul di hadapannya. Notifikasi itu berisi informasi lengkap tentang dirinya, mulai dari umur hingga keunggulan yang ia miliki. Dengan sisa kekuatannya, Devi mendecakkan lidah dan mengumpat, "Sial, dewa itu benar-benar keterlaluan. Memberikan kekuatan suci sebanyak ini terlalu berlebihan." Setelah Devi pingsan di arena, Ami datang dengan cepat untuk mencarinya. Beberapa orang terus berusaha menemui Devi, termasuk Putri Elena, yang begitu sadar langsung ingin bertemu dengannya. Malam itu,
Teriakan Winley membangunkan Davy dari pingsannya. Saat membuka mata, Davy menyadari bahwa ia sudah berada di sebuah penginapan. Masih merasa pusing, ia menoleh ke arah Winley dan bertanya, "Sudah berapa lama aku tertidur?" Dengan wajah lega, Winley menjawab, "Kau sudah tidak sadarkan diri selama 2 hari. Aku benar-benar cemas, kukira kau tidak akan bangun lagi." Winley kemudian mulai bercerita tentang mimpi anehnya. Ia melihat Davy menyelamatkannya dari kabut merah. Namun, ada satu hal yang membuatnya penasaran. Saat ia memeriksa tubuh Davy, ia menemukan sesuatu yang aneh. Davy yang kini ikut penasaran segera melihat punggungnya sendiri. Di sana, ia menemukan sebuah tanda stigma berukuran 3 telapak tangan yang terukir di kulitnya. "Aku tidak pernah mendapatkan ini saat masih di dimensi pahlawan," gumamnya dalam hati. "Mungkin karena sekarang aku benar-benar makhluk hidup, jadi dewa menjadi lebih kejam kepadaku." Tanpa sepengetahuannya, berita tentang tanda stigma ini telah menyebar ke seluruh kota. Para pendeta yang membantu pengobatan Davy menemukan tanda suci ini di tubuhnya, dan ketika seluruh orang tersadar setelah kabut merah menghilang, mereka melihat Davy terbaring di arena dengan tubuh dipenuhi energi suci. Mengetahui bahwa dirinya telah membuat kekacauan besar, Davy hanya bisa menghela napas panjang. Winley yang menyadari kebingungan kakaknya bertanya, "Apa kau tahu sesuatu tentang tanda stigma itu?" Davy berpikir sejenak. Ia mempertimbangkan apakah sebaiknya menyembunyikan kekuatannya atau tidak. Setelah beberapa detik berpikir, ia akhirnya memilih untuk berkata, "Aku tidak ingat apa-apa. Setelah pingsan, aku hanya merasa tubuhku sehat seperti yang kau lihat sekarang." Dalam hatinya, Davy menyadari bahwa eksperimen gila yang ia lakukan dengan kekuatan suci tingkat 9 telah memberikan dampak besar pada tubuhnya. Kini, tubuhnya bereaksi dengan lebih baik terhadap mana, baik mana biasa, mana gelap, maupun kekuatan suci. Winley kemudian melanjutkan ceritanya. "Selama kau pingsan, banyak kekacauan terjadi. Ami bersikeras ingin membawamu ke dokter yang lebih baik, dan Putri Elena ngotot ingin menemuimu." Davy tersenyum tipis dan berterima kasih kepada Winley karena sudah mengurus semuanya. Ia kemudian meminta Winley untuk beristirahat, karena ia ingin melakukan sesuatu sendirian. Sebelum pergi, Winley menyebutkan bahwa baris berhasil dievakuasi dengan aman dan kompetisi ditunda sejak insiden kabut merah. Setelah Winley meninggalkan ruangan, Davy akhirnya membuka status jendela yang sempat muncul sebelum ia pingsan. Saat melihatnya, ia merasa seperti sedang bermain game dalam kehidupan sebelumnya. "Ini pasti efek dari doaku sebelumnya, atau mungkin akibat menggunakan kekuatan suci yang terlalu besar," pikirnya. Tiba-tiba, suara misterius terdengar di samping tempat tidurnya. Refleks, Davy langsung mengaktifkan mana gelapnya untuk mencari sosok yang bersembunyi di dalam kamar. Sebelum ia bisa menemukannya, sosok itu muncul tepat di bawahnya. "Aku benar-benar terkejut. Segel itu bisa lepas begitu saja hanya karena kehendak dewa." Davy terdiam. Seketika, ingatan lamanya muncul, sebuah kilas balik dari masa di dimensi dewa. Dalam ingatannya, ia melihat Hares, gurunya, sedang melukis seorang wanita bertanduk 2. "Wanita ini adalah iblis," ujar Hares saat itu. "Namanya Perseus. Aku sudah melukisnya ribuan kali, kini ingatannya telah tertanam dalam pikiranku." Hares yang tidak mengetahui identitas aslinya mengadopsinya dan mengajarinya ilmu pedang. Namun, pada akhirnya, ketika perang besar terjadi, Hares terpaksa menyegel seseorang ke dalam pedangnya sendiri. Seseorang yang disegel itu tidak lain adalah Raja Iblis dari neraka, Perseus von Fallen. Kembali ke realitas, mata Davy membelalak. Jadi, karena kehendak dewa, segel dari Raja Iblis kini telah terlepas dari pedang Kaldiras. Seketika, udara di sekitarnya terasa semakin berat. Kini, Davy harus menghadapi konsekuensi dari kebangkitan sosok yang telah lama tersegel dalam pedang legendaris. Davy langsung menyegel Perseus dengan mananya untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Dengan nada serius, ia meminta Raja Iblis itu untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Perseus hanya tersenyum santai dan berkata, "Mulai sekarang, kita memiliki hubungan yang lebih dekat." Davy mengernyit. "Hubungan dekat? Dalam hal apa?" Perseus menjelaskan bahwa karena tanda stigma yang muncul di punggung Davy, tubuhnya kini menjadi wadah yang dapat menampung jiwanya.
Mendengar penjelasan itu, Davy menghela napas panjang lalu melepaskan segel Perseid, menyadari bahwa ia tidak punya banyak pilihan. "Baiklah, kalau begitu, apa yang sebenarnya kau inginkan?" tanyanya. Perseid tersenyum tipis dan berkata, "Aku hanya mengikuti kehendak dewa. Dewa telah memindahkanku dari pedang ke tubuhmu." Alasan itu terdengar tidak meyakinkan bagi Davy. Dengan tatapan tajam, ia meminta alasan yang lebih masuk akal. Setelah terdiam sesaat, Perseid akhirnya mengaku bahwa selain karena kehendak dewa, ia juga tertarik pada Davy. Alasannya, karena Davy adalah orang kedua dalam sejarah yang dapat mengendalikan pedang dewa dengan sempurna. Davy tertawa kecil. "Itu karena aku mengenal dewa pedang lebih baik daripada siapapun, dia adalah guruku, Hades." Mata Perseid sedikit melembut. "Hades, jadi dia masih suka menceritakan tentangku?" katanya dengan nada nostalgia. Melihat ekspresi itu, Davy menyadari bahwa Hades dan Perseid memiliki sejarah panjang yang lebih dalam daripada sekadar hubungan guru dan musuh. Setelah itu, Davy bertanya tentang status jendela yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Anehnya, Perseid juga bisa melihatnya. "Itu juga bagian dari kehendak Tuhan," jawab Perseid santai. Davy menghela napas, masih sulit percaya bahwa Tuhan memiliki selera humor yang aneh dengan mencantumkan informasi tentangnya dalam bentuk sistem game. "Apa yang sebenarnya diinginkan Tuhan dariku?" gumamnya. Alih-alih menjawab, Perseid mengulurkan tangannya dan berkata, "Daripada memikirkan hal yang tidak bisa kau ubah, lebih baik tunjukkan dunia padaku. Kau telah mendapatkan sebuah skill baru yang tidak asing bagimu." Davy menatapnya tajam. Ia mulai menyadari bahwa Perseid bahkan tahu tentang kehidupan sebelumnya. Perseid tersenyum penuh arti. "Aku menantikan kerja sama kita," katanya. Davy terdiam sejenak, lalu dengan berat hati menyambut uluran tangan Perseid. Saat ini, ia tidak bisa memilih. Menolak kekuatan Raja Iblis juga bukan pilihan yang masuk akal. "Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik." Sementara itu, di kota, pengumuman tentang munculnya stigma suci berubah menjadi sebuah perayaan besar. Melihat situasi ini, Davy merasa sangat lelah karena kini ia menjadi lebih terkenal dari sebelumnya. Perseid hanya tertawa kecil dan berkata, "Bukankah lebih baik jika kau langsung mengatakan yang sebenarnya kepada publik?" Davy menatapnya tajam. "Dan membuat kekacauan lebih besar? Tidak, terima kasih." Perseid kemudian menjelaskan bahwa banyak orang percaya bahwa stigma adalah tanda cinta dari dewa. Karena dalam 400 tahun terakhir, hanya sedikit orang yang pernah memilikinya, keberadaan stigma ini dianggap sangat langka dan sakral. Menyadari bahwa situasinya tidak akan menjadi lebih baik, Davy akhirnya membuat keputusan. Ia segera menuju ruangan Winley dan Baris, lalu dengan nada tegas berkata, "Kemas barang-barang kalian, kita pergi dari sini." Winley terkejut dan langsung menolak. "Kakak, jika kita kabur sekarang, bukankah itu akan terlihat seperti kita melakukan kejahatan?" Davy menghela napas dan menjelaskan, "Percayalah, semuanya akan lebih baik jika kita segera meninggalkan tempat ini." Melihat keseriusan kakaknya, Winley akhirnya mengalah, meskipun masih merasa ragu. Malam itu, mereka dengan terburu-buru bersiap meninggalkan kota Pelisti yang indah. Keesokan paginya, Putri Elena sedang menikmati teh di ruangannya. Ketenangan itu hancur ketika seorang pelayan datang dengan wajah panik dan berkata, "Yang mulia, Davy telah melarikan diri." Dengan ekspresi murka, Elena segera mengumpat nama Davy. Dia berani kabur begitu saja setelah mengeluarkan kekuatan tersembunyi dari pedangnya? Dan sekarang dia pergi tanpa penjelasan sedikit pun? Di sudut ruangan, pelayan pribadi Elena hanya bisa menahan napas. Dalam hati, ia merasa takut jika suatu saat orang-orang mengetahui kepribadian asli putri kerajaan Fallen, yang seharusnya dingin dan penyendiri, tapi nyatanya liar dan agresif. Masih penuh amarah, Elena akhirnya mengeluarkan perintah tegas. "Siapkan para ksatria. Kita akan menangkap pria itu." Di perjalanan kembali ke ibu kota, Davy duduk diam, memandangi Winley dan Baris yang tertidur. Melihat mereka dalam keadaan damai, ia merasa sedikit lega, walaupun kelelahan masih terasa setelah semua kejadian di Pelisti. Di sampingnya, Perseid memperhatikan lalu bertanya, "Kenapa kau tidak tertarik dengan pedang Kaldiras? Bukankah itu senjata yang luar biasa?" Davy tetap menatap keluar jendela kereta.
Aku tidak mengatakan itu bukan pedang yang luar biasa, tapi tetap saja, itu bukan milikku. Kenapa tidak mengambilnya dari Elena? Kau jauh lebih cocok menjadi masternya. Davy tersenyum kecil. Itu akan terasa seperti orang dewasa yang merebut permen dari anak-anak. Lagi pula, aku tidak membutuhkan pedang itu. Pedang yang aku inginkan, belum berada di tanganku, tapi aku sudah memiliki dua dalam jiwaku. Purcell menatapnya dengan penuh ketertarikan. Kau memang menarik. Setelah beberapa saat hening, Purcell kembali bertanya, jadi, apa rencanamu sekarang? Dengan tanda stigma di tubuhmu, musuh-musuhmu tidak akan bisa bergerak seenaknya lagi. Davy menghela napas. Aku tidak tahu. Selama ini aku hanya bertindak tanpa persiapan. Jika aku ingin menghukum musuhku yang memiliki gelar bangsawan, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Davy tersenyum tipis. Tapi, aku sudah menemukan solusinya. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di ibu kota kerajaan. Begitu sampai, Baris segera menghadap raja dan meminta maaf karena gagal memenuhi harapan kerajaan. Raja hanya tersenyum dan berkata, "Tidak, ini bukan kesalahanmu. Semua masalah ini dimulai karena kerajaan Voltis. Aku senang kau bisa kembali dengan selamat." Kemudian, Raja menatap Davy dan berkata, "Dan tentu saja, kita juga mendapat kabar menggembirakan, munculnya tanda stigma." Di sudut ruangan, Lines, ia merasa muak dengan semua perhatian yang kini tertuju pada Davy. Tak lama, Raja segera memberi perintah kepada salah satu dukenya, Duk Barieta, untuk mengajukan tuntutan terhadap kerajaan Voltis di Perserikatan Kerajaan. Setelah semua urusan diplomatik selesai, Raja memerintahkan Winley dan Baris untuk beristirahat, mengingat perjalanan panjang yang mereka lalui. Namun, Davy tidak diizinkan pergi. Raja ingin berbicara dengannya secara pribadi. Di sebuah ruangan pribadi, Davy dan Raja duduk berhadapan, ditemani secangkir teh hangat. Setelah beberapa saat hening, Raja tiba-tiba bertanya, "Apakah kau masih membenciku?" Davy tetap diam, lalu menjawab dengan tenang, "Kenapa kau menanyakan itu?" Raja menghela napas. "Aku tahu kau ingin bertemu denganku sebelumnya. Apa yang ingin kau tanyakan?" Davy menatap ayahnya, mengingat kembali kenangan pahit dari masa kecilnya. Davy berbicara dengan suara rendah. "Saat aku berusia 9 tahun, aku datang padamu sambil menangis, memohon agar kau menyelamatkan ibuku. Tapi kau tidak menjawab. Kau hanya menyuruh penjaga untuk menyeretku keluar." Wajah Raja tetap tenang, tetapi matanya sedikit bergetar. "Aku mencakar lantai agar tidak diseret pergi," lanjut Davy, "tapi pada akhirnya, aku hanyalah anak kecil yang dipaksa keluar dari istana tanpa satupun penjelasan darimu." Hening menyelimuti ruangan. "Dan ketika aku akhirnya mengetahui siapa dalang di balik kematian ibu, kau tetap memilih diam. Sekarang, aku hanya ingin bertanya satu hal, Ayah." Davy menatap lurus ke mata Raja. "Bagaimana rasanya mengabaikan wanita yang dulu kau cintai?" Raja terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara berat, "Aku melakukannya demi kerajaan. Aku harus menikahi musuh untuk menjaga kestabilan negara. Tapi aku tidak pernah berniat meninggalkan ibumu." Davy mengepalkan tangannya. "Tapi, bahkan di saat-saat terakhirnya, ibu tetap memanggil namamu." Raja menutup matanya, seolah mencoba menahan perasaan yang ia sembunyikan selama ini. "Aku tahu, aku tidak bisa menjadi raja yang hebat. Bahkan sebagai ayah pun aku gagal. Aku hanya ingin kau hidup dengan tenang, menjadi kuat, agar tak ada yang bisa menghalangi jalanmu di kemudian hari." Davy mengepalkan tangannya semakin erat, lalu berdiri dari kursinya. "Aku tidak akan mengikuti jalanmu." Raja menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. "Aku tidak akan mengabaikan keluargaku seperti yang kau lakukan." Tanpa menunggu jawaban, Davy berbalik dan berjalan keluar. Saat mencapai pintu, ia menoleh sedikit ke belakang dan berkata, "Aku juga tidak tertarik menjadi raja. Berikan posisi itu kepada orang lain." Raja tetap diam di tempatnya. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi dalam hatinya, ia tahu betapa jahat dirinya selama ini. Dalam perjalanan ke kamarnya, Davy bertemu Ami yang langsung menyambutnya. "Tuan muda, apakah Anda ingin makan malam?"
tanyanya dengan sopan. Devi hanya menggeleng. Aku akan tidur. Pastikan tidak ada yang masuk ke kamarku. Ami mengangguk patuh, lalu pergi. Devi tidak benar-benar berencana untuk tidur. Sekarang, saatnya menggali lubang kelinci. Di malam itu, sebuah kabar mengejutkan tersampaikan kepada klan Bulan Hitam di kerajaan. Mereka kehilangan Shirley, seorang servant yang sebelumnya menyerang Pangeran Devi di kerajaan Pelisti. Kepala klan Bulan Hitam, yang menerima laporan kegagalan dalam membunuh Pangeran Devi dan saudara kembarnya, merasa geram atas kejadian ini. Salah satu anggotanya menyebutkan bahwa asasin tingkat A yang dikirimkan bukanlah tandingan bagi Devi. Kepala klan sulit mempercayai kenyataan bahwa bahkan bantuan yang dikirim oleh pusat tidak mampu menangani seorang bocah dari keluarga kerajaan. Salah satu asasin di ruangan itu kemudian berdiri dan dengan percaya diri menyatakan bahwa ia akan menemukan Shirley serta membawa kepala Pangeran Devi. Shirley sendiri merupakan asasin tingkat A yang dianggap memiliki kemampuan jauh di atas kelasnya dan sangat berbahaya. Namun, kepala klan tetap tidak bisa memahami bagaimana Shirley bisa gagal, bahkan kini menghilang tanpa jejak. Sebelum ia sempat mengeluarkan perintah untuk bergerak, sebuah serangan mengejutkan terjadi. Bawahannya yang baru saja menyampaikan laporan tiba-tiba tumbang dengan sangat cepat di hadapannya. Tidak lama kemudian, sebuah tangan mencengkeram lehernya dari belakang, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dengan panik, kepala klan memerintahkan seluruh bawahannya untuk segera bertindak. Namun segera ia menyadari bahwa semua penjaga di luar sudah dilumpuhkan, termasuk asasin yang tadi berjanji akan menangkap Devi. Pangeran Devi kini berdiri di hadapannya dan dengan suara dingin berkata bahwa tidak ada gunanya berteriak, karena tidak ada satupun bawahannya yang masih hidup untuk menyelamatkannya. Devi kemudian menawarkan sebuah kesepakatan kepada kepala klan. Jika kepala klan masih ingin hidup, ia harus menyerahkan informasi yang diinginkan Devi. Kepala klan yang telah terpojok tidak punya pilihan lain selain menyerah dan berjanji akan memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Devi kemudian menyatakan bahwa ia menginginkan daftar lengkap semua bangsawan yang berhubungan dengan Duk Barieta, seorang duk berpengaruh yang memiliki kekuasaan besar di seluruh kerajaan. Selain itu, Devi juga meminta informasi mengenai kejahatan yang telah dilakukan oleh Duk Barieta. Kepala klan terkejut. Bagaimana mungkin Devi mengetahui bahwa Duk Barieta menyembunyikan segala kejahatannya di markas klan Bulan Hitam? Untuk mempercepat jawaban, Devi menempelkan dua jarinya ke kepala-kepala klan dan mengaktifkan sihir ancaman. Sihir ini menciptakan ilusi eksekusi, membuat kepala klan merasa seolah-olah dirinya akan dipenggal dalam sekejap. Ketakutan mulai menguasai dirinya, dan ia mulai gemetar hebat. Kepala klan yang kini sepenuhnya ketakutan berpikir bahwa Devi adalah seorang asasin tingkat atas, sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dengan nada tegas, Devi menekankan bahwa ia sangat ahli dalam membaca kebohongan. Oleh karena itu, lebih baik bagi kepala klan untuk tidak mencoba menipunya. Tidak ingin mengambil risiko lebih lanjut, kepala klan mengambilkan berkas-berkas yang diminta oleh Devi. Setelah menerima dokumen tersebut, Devi segera memeriksanya. Dari sekilas pandang, ia bisa menilai bahwa sebagian dari informasi itu adalah palsu, sementara sebagian lainnya masih disembunyikan di klan lain. Persev, yang menyaksikan seluruh kejadian ini, terkagum dengan cara kerja Devi. Dengan santai, ia menyamakan strategi Devi dengan kelinci yang menggali banyak lubang untuk persembunyian mereka. Devi hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa ia akan mengumpulkan semua berkas yang dibutuhkan untuk membereskan para bangsawan korup dengan cara yang paling mulia. Ia kemudian mengungkapkan rencana berikutnya, yakni memanfaatkan salah satu musuh politik Duk Barieta, Marquis, seorang dari 3 ksatria ahli pedang terkuat di kerajaan Alraun, sekaligus bekas ksatria yang pernah melayani mendiang ibunya. Devi tidak membuang waktu dan segera mengirimkan dokumen-dokumen tersebut secara diam-diam ke Marquis. Ketika Marquis menerima dokumen itu, wajahnya berubah drastis. Ia terkejut dan panik setelah membaca kejahatan yang tercatat di dalamnya. Malam itu, keributan besar segera terdengar dari seluruh rumah Marquis. Para pelayan dan ksatria bergegas mencari orang yang telah mengirimkan berkas tersebut. Dari kejanghan, Devi hanya tersenyum puas. Ia tahu bahwa bagian pertama dari rencananya telah berjalan dengan baik.
Sambil memandang bulan, Purcell bertanya kepada Devi tentang apa sebenarnya yang ingin ia capai. Devi hanya menjawab dengan tenang bahwa ia ingin menjaga keluarganya tetap aman, hidup nyaman, tidak kelaparan, dan tidak terbawa masalah, sehingga mereka bisa hidup sehat, bugar, dan panjang umur. Mendengar jawaban itu, Purcell tertawa terbahak-bahak. Baginya, itu adalah impian yang sangat sederhana, jauh dari seseorang yang hidup dalam kemewahan kerajaan. "Bukankah Devi sudah hidup seperti itu sekarang?" tanyanya. Devi hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa sebentar lagi, ia akan meninggalkan kerajaan. Sebagai seorang pangeran, ia akan diberikan wilayah kekuasaannya sendiri. Di sana, Devi berencana untuk membangun kota yang paling maju di seluruh benua, tempat di mana ia bisa tinggal dengan damai dan menikmati hobinya untuk menghasilkan banyak uang. Purcell masih tidak bisa percaya dengan rencana Devi. "Lalu bagaimana dengan balas dendammu?" tanyanya. Devi memejamkan matanya sejenak sebelum menjawab, "Balas dendam hanyalah sesuatu yang mengikuti alur. Itu bukan tujuanku." Ia kemudian membuka matanya kembali, kali ini dengan pandangan penuh tekad. "Tujuanku adalah menciptakan tempat yang bisa aku sebut rumah." Pagi itu, di ibu kota kerajaan, sebuah perbincangan penting berlangsung. Pangeran Devi baru saja mendapatkan tanda stigma, suatu pencapaian luar biasa yang menarik perhatian banyak pihak. Lines, yang duduk dalam pertemuan tersebut, mengusulkan bahwa Devi seharusnya diberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan atas pencapaiannya. Sontak, semua orang yang hadir di ruangan itu terkejut mendengar usulan tersebut. Tak seorang pun menyangka bahwa Lines, yang dikenal tidak menyukai Devi, justru memberikan pujian kepadanya. Dari luar, Lines tampak tersenyum senang, tetapi di dalam hatinya, ia sangat membenci kenyataan ini. Lines menahan diri untuk tidak menjelekkan Devi, karena saat ini bukanlah waktu yang tepat, terutama setelah kekacauan besar yang terjadi semalam. Ia sudah mendapatkan informasi bahwa klan Bulan Hitam telah diserang dan dipaksa menyerahkan berkas-berkas penting. Semalam, kepala klan Bulan Hitam secara langsung melaporkan kejadian itu kepada Lines, mengatakan bahwa musuh yang mereka hadapi adalah seorang asasin tingkat atas. Mendengar hal itu, Lines mulai diliputi ketakutan. Jika informasi dalam berkas tersebut jatuh ke tangan orang yang salah, bencana besar bisa terjadi. Kini, satu-satunya cara agar situasi tetap terkendali adalah menyingkirkan Devi dari istana dengan cara yang baik-baik. Oleh karena itu, Lines menyarankan agar Devi diberikan wilayah untuk dikembangkan, dengan harapan ia akan meninggalkan ibu kota dan menjauh dari konflik politik. Raja pun menyetujui usulan tersebut. Baginya, tidak pantas bagi seorang pangeran yang bukan putra mahkota untuk terus tinggal di istana. Tanpa ragu, Raja segera memerintahkan bawahannya untuk memanggil Devi. Di sisi lain, Lines masih terkejut dan mulai berpikir keras. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh Raja? Pikirnya. Apakah ini hanya langkah politik sederhana, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik keputusan ini? Tidak lama kemudian, Devi datang menghadap Raja. Seperti yang telah diduganya, istana bukanlah tempat yang tepat baginya untuk tinggal lebih lama. Raja kemudian menantang Devi untuk membuktikan kelayakannya dengan mengembangkan wilayah yang akan diberikan kepadanya. Tanpa ragu, Devi menerima tantangan itu dan berkata bahwa ia akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan keinginan Raja. Setelah itu, ia segera meninggalkan istana untuk mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya. Berita tentang kepergian Devi menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, kabar ini sampai ke telinga Winley dan Varys, yang langsung panik mengetahui bahwa kakak mereka akan pergi ke wilayah Haynes. Dengan senyum tenang, Devi berusaha menenangkan adiknya. Ia menjelaskan bahwa keputusannya untuk meninggalkan istana adalah keinginannya sendiri, bukan paksaan dari siapapun. Ia meminta Winley untuk mempercayainya. Meskipun masih khawatir, Winley akhirnya meminta satu janji dari Devi. Jika suatu saat ia membutuhkan bantuan, ia harus meminta kepadanya, dan ia akan melakukan yang terbaik untuk membantu kakaknya. Devi tersenyum dan berjanji bahwa setelah wilayahnya berkembang, ia akan mengundang Winley untuk melihat tempat itu dengan matanya sendiri. Setelah berbicara dengan adiknya, Devi segera memerintahkan Ami untuk membawakan semua berkas terkait wilayah Haynes.
Ia menekankan bahwa tidak boleh ada satupun berkas yang terlewat. Ami segera melaksanakan perintahnya dan membawa semua dokumen yang tersedia. Karena wilayah Haynes sangat terpencil, informasi yang tersedia tentang tempat itu sangat sedikit. Melihat berkas-berkas itu, Purcell ikut membaca dan segera menyadari sesuatu yang mencurigakan. Ia menatap Davy dengan ekspresi penuh antusias sebelum berkata, "Wilayah Haynes, tanah ini terkutuk." Sebuah senyum penuh semangat muncul di wajahnya. Sepertinya ini akan menjadi petualangan yang menarik. Setelah itu, Ami segera mempersiapkan semua barang serta orang-orang yang akan dibawa oleh Davy ke wilayah Haynes. Saat melihat persiapannya, Davy menyadari bahwa rombongannya tidak terlalu besar, karena tidak ada bangsawan ataupun ksatria yang bersumpah setia kepadanya. Tidak lama kemudian, Marquis datang menghadap Davy dan memberikan salam perpisahan. Sambil berbincang mengenai kepindahan Davy, Marquis mengamati bahwa anak itu kini telah tumbuh besar dan masih memiliki kemiripan yang kuat dengan mendiang ibunya. Sebagai bentuk perpisahan, Marquis meminta Davy untuk menghubunginya jika suatu saat mengalami masalah. Namun, Davy menolak secara halus, dengan mengatakan bahwa jika tersebar rumor bahwa seorang Marquis yang selama ini netral mulai mendukungnya, maka hal itu hanya akan menimbulkan kekacauan di kerajaan. Marquis tersenyum dan menganggap semua sumpah yang ada di kerajaan hanyalah janji kosong yang pada akhirnya akan berakhir dengan dusta. Sementara itu, Davy tetap yakin bahwa ia bisa mengubah wilayah Haynes menjadi tempat yang layak huni, dan menurutnya hal itu seharusnya tidak sesulit yang dibayangkan. Dalam hatinya, Davy berharap Marquis dapat mengguncang para bangsawan kotor di kerajaan, setidaknya sampai saatnya tiba bagi Davy untuk memberikan serangan terakhir dengan tangannya sendiri. Akhirnya, petualangan Davy sebagai penguasa wilayah Haynes pun resmi dimulai. Di perjalanan, Davy sedikit kesal dengan Purcell, yang tanpa rasa bersalah menggunakan kakinya sebagai bantal. "Purcell, lepaskan kakiku," ucap Davy kesal. Namun, dengan wajah santai, Purcell hanya menguap dan berkata bahwa kaki Davy hangat serta lembut, sangat nyaman untuk tidur. Di sisi lain, seorang pengawal memberitahu bahwa mereka akan segera tiba di wilayah Haynes. Pemandangan di sekitar wilayah itu sangat suram, hanya ada hamparan gurun gersang yang seolah tidak berujung. Wilayah Haynes adalah tanah tandus yang bahkan tidak memiliki tambang, serta dikenal sebagai tempat yang dipenuhi monster. Saat mengamati keadaan sekitarnya, Davy menyadari bahwa semua informasi dalam laporan benar adanya. Awalnya, pengembangan wilayah ini berjalan dengan baik selama 5 tahun pertama, tetapi tiba-tiba terjadi kekeringan misterius yang membuat tanah ini tidak bisa lagi dihuni. Jendela statusnya memberitahu bahwa penyebab kekeringan ini bukan alami, melainkan karena kekuatan misterius yang telah berlangsung lama, yang membuat tanah di wilayah ini menjadi tanah mati. Dengan penuh kecurigaan, Davy berpikir bahwa pasti ada seseorang di wilayah ini yang bermain-main dengan sihir terlarang. Tanpa ragu, Davy mencoba menggunakan sihir pemurnian tingkat 3 untuk menghilangkan kutukan tersebut. Namun, karena kutukan ini sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sihir pemurniannya tidak cukup kuat untuk mematahkannya. Menyadari bahwa mengandalkan sihir saja tidak akan cukup, Davy memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang wilayah ini terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, kereta kuda yang mereka tumpangi tiba-tiba diberhentikan oleh penjaga kota yang sedang berjaga. Dari jendela kereta, Davy mengamati keadaan penjaga kota tersebut. Meskipun jumlahnya sedikit dan terlihat lemah, setidaknya wilayah ini masih memiliki pertahanan. Saat para pengawal Davy mulai beradu argumen dengan penjaga kota, Davy akhirnya turun dari kereta dan meminta mereka untuk tidak membuat keributan. Begitu melihatnya, para penjaga kota langsung mengenali siapa dia, dan segera meminta maaf karena keterlambatan dalam memberikan sambutan. Mata tajam Davy segera menangkap sesuatu yang mencurigakan, terdapat barikade di depan kota dan beberapa penjaga terluka. Dengan ekspresi serius, Davy bertanya apakah kota ini baru saja diserang oleh monster. Para penjaga terkejut mendengar pertanyaannya, tetapi akhirnya mengakui bahwa dalam beberapa hari terakhir, sekelompok goblin mulai menyerang kota mereka. Mendengar hal itu, Davy segera mengesampingkan masalah kutukan untuk sementara waktu. "Kalau begitu, kita tangani goblin-goblin itu dulu," ujarnya dengan senyum tipis, siap menghadapi tantangan pertamanya di wilayah Haynes.
Devi mengamati dengan seksama kondisi para penjaga kota yang kelelahan, namun masih tetap memikirkan penduduk yang telah diculik oleh goblin dan kekeringan yang terus mengancam wilayah Haynes. Sebagai penghargaan atas kerja keras mereka, Devi mempromosikan para penjaga menjadi penjaga resmi wilayah. Namun, para penjaga tampak ragu dan mengatakan bahwa itu adalah hal yang mustahil karena status kasta mereka yang rendah. Mendengar itu, Devi hanya tersenyum dan berkata bahwa ia hanya memperkerjakan orang-orang berbakat, serta tidak akan ragu memberikan status kebangsawanan kepada siapapun yang berkembang dan setia kepadanya. Karena kini Devi memegang kekuasaan penuh atas wilayah Haynes, para penjaga mulai melihat secercah harapan dari pemimpin baru mereka. Setelah itu, Devi segera menuju kastil untuk memeriksa semua laporan terkait kondisi wilayah selama beberapa minggu terakhir. Kapten penjaga menjelaskan bahwa goblin berhasil masuk ke dalam kota, dan setelah mengamati sekitar, Devi menyadari bahwa hal itu bisa terjadi karena tembok kota yang mulai rapuh, sehingga tidak lagi mampu menghalangi serangan para goblin. Selain itu, beberapa rumah tampak runtuh, dan banyak penduduk menjadi korban penculikan. Kapten juga melaporkan bahwa tahun ini, pertanian mengalami masalah serius, menyebabkan bencana kelaparan yang melanda wilayah tersebut. Devi sempat berpikir untuk menggunakan dana bantuan dari istana, tetapi Purcell mengingatkan bahwa bahkan jika mereka menggunakan uang itu, dana tersebut hanya cukup untuk memperbaiki tembok dan bertahan selama 2 tahun. Tidak memiliki pilihan lain, Devi akhirnya mengeluarkan sebuah kantong penuh dengan uang dan memerintahkan untuk membeli persediaan serta material yang dibutuhkan. Melihat jumlah uang yang begitu besar, Ami tampak terkejut. Devi hanya tersenyum dan mengatakan agar tidak terlalu memikirkannya. Ia mengklaim bahwa uang itu didapatkan secara legal, padahal sebenarnya ia memperolehnya setelah membasmi klan Bulan Hitam sebelumnya. Sebagai tindakan lanjut, Bernil, kepala pelayan istana, akan mengawal kapten penjaga untuk memastikan bahwa semua barang yang dibutuhkan dapat dibeli dan dikirim dalam waktu 3 hari ke depan. Sebelum meninggalkan ruangan, Devi juga memerintahkan agar beberapa ksatria dan penjaga dikumpulkan, sementara sebagian lainnya tetap tinggal untuk menjaga wilayah. Tidak lama kemudian, Devi berdiri di hadapan para warga, ksatria, dan penjaga wilayah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai penguasa baru wilayah Haynes, serta menyatakan bahwa ia telah mendengar tentang serangan goblin yang menyebabkan banyak penduduk diculik. Devi lalu mengajak mereka semua untuk bergabung dengannya dalam membasmi para makhluk hijau itu. Dengan senyum percaya diri, ia mengatakan bahwa jika mereka bersatu dengannya, mereka bisa dengan mudah mengalahkan goblin-goblin tersebut. Namun, status jendela menunjukkan bahwa para warga masih belum sepenuhnya percaya padanya. Banyak dari mereka menganggap bahwa seorang keturunan kerajaan seperti Devi tidak akan bisa berbuat banyak untuk mereka. Untuk meyakinkan mereka, Devi menegaskan sekali lagi bahwa dirinya bukan lagi seorang pangeran, melainkan seorang penguasa wilayah ini. Ia juga berjanji bahwa ke depannya, ia tidak akan membiarkan penduduknya menderita dan kesusahan lagi. Setelah menyampaikan kata-katanya, Devi dan pasukan yang telah dikumpulkan segera menuju ke hutan iblis, tempat di mana para goblin bersembunyi. Di perjalanan, Purcell merasa ragu dan mengatakan bahwa para penjaga yang telah lelah akibat serangan goblin sebelumnya mungkin tidak cukup kuat untuk menghadapi mereka lagi. Devi hanya tersenyum santai dan berkata bahwa dirinya sendiri yang akan mengurus sisanya. Purcell tahu bahwa Devi selalu punya cara tersendiri untuk menghadapi masalah, jadi ia hanya mengangguk tanpa berdebat lebih lanjut. Setelah perjalanan cukup lama, akhirnya mereka melihat kawanan goblin di kejauhan. Devi bertanya kepada kapten penjaga mengenai desa yang terlantar di dekat sana. Kapten menjelaskan bahwa desa itu disebut desa hantu, dan para goblin telah berada di sana selama 2 hari terakhir. Salah satu pemanah yang ikut dalam ekspedisi ini terlihat marah, karena keluarganya telah dibunuh oleh goblin-goblin tersebut. Sebelum pemanah itu bertindak gegabah, Devi menenangkannya dan berkata, "Jangan khawatir. Kita akan menghabisi para goblin ini hari ini." Mendengar kata-kata Devi, semangat para prajurit pun mulai membara. Mereka bersorak, siap membalaskan dendam keluarga dan teman-teman mereka yang telah menjadi korban. Sementara itu, Devi mencengkeram busurnya dengan erat, yakin bahwa wilayah yang ia dapatkan ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan penuh kepercayaan diri,
Ia menarik anak panahnya dan melepaskannya dengan kecepatan tinggi ke arah para goblin. Beberapa goblin tidak menyadari bahaya yang datang hingga salah satu dari mereka tiba-tiba tertembak dan roboh seketika. Melihat Davy menyerang secara langsung tanpa strategi apapun, para prajurit mulai panik dan ketakutan. Mereka mengira bahwa tindakan Davy terlalu gegabah. Apa yang terjadi selanjutnya akan membuat mereka semua terkejut. Melihat para prajuritnya masih merasa takut dan ragu, Davy segera menggunakan beberapa sihir peningkatan untuk memperkuat fisik, kekuatan, kelincahan, stamina, serta memberikan perlindungan tambahan kepada mereka. Para prajurit langsung merasakan perubahan drastis pada tubuh mereka. Mereka menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan stamina mereka meningkat pesat. Dengan penuh percaya diri, Davy meyakinkan mereka bahwa berkat kemampuannya, mereka tidak akan kelelahan ataupun terluka dalam pertempuran ini. Setelah berhasil menumbuhkan kembali keberanian pasukannya, Davy memberikan satu komando tegas, lalu seluruh prajurit segera menyerbu sarang goblin dengan kekuatan penuh. Begitu pertempuran dimulai, para prajurit dapat melumpuhkan banyak goblin dengan mudah. Namun, beberapa dari mereka tetap mengalami luka akibat perlawanan dari goblin-goblin yang lebih kuat. Davy tidak tinggal diam. Dengan menggunakan kekuatan sucinya, ia segera menyembuhkan prajurit-prajurit yang terluka, memastikan tidak ada satupun yang jatuh dalam pertempuran ini. Tidak butuh waktu lama hingga seluruh goblin berhasil ditumpas, dan kemenangan pun menjadi milik mereka. Saat suasana mulai tenang, teriakan kemenangan dari para prajurit menggema di seluruh hutan. Davy justru menunjukkan ekspresi yang sedikit canggung karena para prajurit meneriakkan kata-kata yang terasa aneh baginya. Setelah memastikan tidak ada lagi ancaman di sekitar, Davy segera memerintahkan pasukannya untuk mengevakuasi para penduduk yang diculik dan membawa mereka kembali ke kota dengan selamat. Dalam perjalanan kembali, suasana kemenangan masih terasa begitu kuat. Davy merasa sedikit frustasi karena para prajurit terus meneriakkan namanya tanpa henti, membuat rencana kepulangannya yang tenang tidak berjalan sesuai harapan. Sementara itu, di gerbang kota, dua penjaga yang berjaga sedang membicarakan Davy. Mereka berharap kali ini mereka akan mendapatkan seorang penguasa yang benar-benar layak untuk memimpin wilayah Haynes. Salah satu penjaga yang lebih tua mengatakan bahwa Davy masih berusia 16 tahun, belum dewasa, dan mereka sebaiknya bersiap untuk menyambut para korban yang terluka akibat pertempuran. Di luar dugaan mereka, Davy tiba di gerbang lebih cepat dari perkiraan dan langsung memerintahkan agar barikade kota dibuka. Kedua penjaga itu hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, tidak ada korban jiwa, bahkan tidak satupun prajurit yang terluka dalam serangan itu. Ketika para penduduk yang awalnya meragukan Davy melihat kenyataan ini, mereka langsung tercengang dan mulai mengagumi pemimpin baru mereka. Seorang anak muda berhasil menumpas kawanan goblin tanpa kehilangan satupun prajurit. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Haynes. Menanggapi perhatian dari warganya, Davy pun memberikan pidato singkat. Ia menjelaskan bahwa untuk sementara, pasukan mereka memang telah berhasil menumpas sebagian besar goblin, namun masih ada kemungkinan beberapa dari mereka bersembunyi di tempat lain. Karena itu, Davy menyarankan agar para penduduk tetap berhati-hati dan tidak lengah. Bagi para prajurit yang ikut berperang, Davy kini bukan lagi sekadar penguasa, mereka mulai menganggapnya sebagai berkah dari dewa yang dikirim untuk menyelamatkan mereka. Davy sendiri mengira bahwa pemikiran itu akan memudar dalam 2 hari ke depan, tetapi ia sangat salah. Setelah lebih dari 2 hari berlalu, para penduduk justru mulai bersikap semakin tidak wajar. Mereka mulai bertingkah seperti penyembah, mengagungkan Davy seolah-olah dia adalah seorang dewa yang turun ke dunia. Davy menyesali keputusannya saat menyerang goblin pertama kali, tidak menyangka bahwa tindakannya akan membawa dampak sebesar ini. Di sisi lain, Purcell hanya tertawa puas, menikmati situasi konyol yang dialami oleh pemimpinnya. Setelah beberapa hari berada di wilayah Haynes, Davy akhirnya mulai mendapatkan kepercayaan penuh dari penduduknya. Di dalam ruangannya, Purcell mencoba memperkirakan dampak dari upaya Davy dalam mengangkat kutukan wilayah ini. Menurut perhitungannya, jika Davy benar-benar berhasil menghilangkan kutukan, maka tanah wilayah Haynes mungkin akan kembali normal dalam waktu sekitar 5 hari. Namun, untuk mengubahnya menjadi wilayah yang benar-benar berkembang sesuai harapan, akan memakan waktu sekitar 20 tahun.
Devi pun menyadari bahwa ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Melihat Devi yang sedang berpikir, Purcell ingin mengutarakan pendapatnya tentang kondisi tanah di wilayah ini. Karena sedang memiliki waktu luang, Devi dengan senang hati ingin mendengarkan pendapatnya. Menurut Purcell, masalah utama wilayah Haynes bukan hanya karena kutukan, tetapi juga karena tidak memiliki sistem pipa bawah tanah. Akibatnya, penyaluran air menjadi sangat lambat. Selain itu, gagal panen yang terus berulang membuat wilayah ini kekurangan pasokan makanan, sehingga sudah pasti kekurangan dana adalah masalah terbesar yang harus segera diselesaikan. Devi juga menyadari bahwa salah satu kelemahan utama wilayah ini adalah tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali. Namun, ia telah menyusun rencana untuk mengatasi masalah keuangan di wilayahnya. Mendengar hal itu, Purcell langsung bersemangat dan ingin tahu lebih lanjut tentang strategi yang telah Devi siapkan. Devi pun menjelaskan 3 strategi utama untuk membangun kembali wilayah Haynes. 1. Memanfaatkan sebagian anak muda sebagai tenaga kerja untuk bertahan dari serangan monster dan binatang buas. 2. Mewujudkan pertanian sebagai sumber utama pangan dan ekonomi wilayah ini. 3. Menjalin pertukaran sumber daya dengan wilayah lain untuk memperoleh barang yang tidak tersedia di Haynes. Purcell merasa ragu dengan rencana ketiga, karena wilayah Haynes tidak memiliki produk istimewa yang bisa dipertukarkan. Devi hanya tersenyum, ia sudah memperkirakan bahwa pertanyaan ini akan muncul. Oleh karena itu, Devi berencana melakukan pertukaran tidak hanya dengan manusia. Ia akan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk membangun wilayah ini. Setelah itu, Devi berjalan menyusuri tanah kosong yang seharusnya menjadi lahan pertanian, tetapi kini telah ditinggalkan begitu saja, menjadikannya tanah milik penguasa. Dalam pikirannya, ia mempertimbangkan untuk menggunakan kekuatan suci tingkat 9 untuk menyuburkan kembali tanah ini. Namun, tubuhnya saat ini tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan sebesar itu. Satu-satunya cara untuk menggunakan sihir tingkat tinggi adalah dengan memanfaatkan pedang Kaldiras sebagai media penyalur energi. Purcell segera menentang ide tersebut, mengatakan bahwa menggunakan Kaldiras untuk menyalurkan sihir dalam kondisi tubuh Devi saat ini akan sangat berbahaya. Devi pun mengakui bahwa rencana itu memang terlalu berisiko, oleh karena itu, ia harus menemukan cara lain untuk mengangkat kutukan yang menimpa wilayah ini. Dengan tenang, Devi mulai merapal mantra sihir yang dirancang khusus untuk menghilangkan kutukan. Purcell yang menyaksikan kejadian ini menjadi penasaran karena ini pertama kalinya ia melihat sihir jenis tersebut. Ia pun bertanya kepada Devi mengenai sihir yang sedang digunakan. Dengan santai, Devi menjelaskan bahwa ini adalah sihir yang ia rancang sendiri, menggunakan bahasa pemrograman yang tidak ada di dunia ini. Setelah melakukan analisis mendalam, Devi terkejut karena tidak menemukan satupun jejak kutukan di wilayah ini. Sebaliknya, ia justru menemukan sebuah teknologi canggih yang digunakan untuk mengatur cuaca di wilayah ini. Merasa ada sesuatu yang mencurigakan, Devi memutuskan untuk melanjutkan pencariannya hingga ke perbatasan wilayah. Ia ingin menemukan lokasi tersembunyi yang mungkin menjadi sumber dari anomali yang terjadi di Haynes. Selama perjalanan, Purcell terus bertanya-tanya tentang semua fenomena yang terjadi. Akhirnya, Devi menjelaskan bahwa semua peristiwa di wilayah Haynes telah diatur dengan sengaja. Seseorang telah menggunakan teknologi khusus untuk mengubah iklim wilayah ini, tetapi Devi masih belum mengerti apa alasan di balik tindakan tersebut. Hingga akhirnya, Devi tiba di depan sebuah gerbang masuk yang tersembunyi di balik bebatuan. Dengan menggunakan sihirnya, ia dengan mudah membuka gerbang tersebut, mengungkapkan sebuah tempat yang luas dan megah di baliknya. Saat memasuki tempat itu, Devi terkesima dengan arsitektur yang ada di dalamnya. Bangunan tersebut berdiri kokoh di atas area berbatu, dan jika melihat susunan strukturnya, bangunan ini kemungkinan telah dibangun jauh sebelum perang besar terjadi. Setelah berjalan cukup lama menyusuri tempat tersebut, Devi akhirnya menemukan sebuah golem penjaga yang masih aktif. Golem itu langsung bereaksi terhadap kehadiran Devi, seolah menganggapnya sebagai ancaman. Purcell yang melihat situasi ini langsung memperingatkan Devi untuk berhati-hati, karena ada kemungkinan golem ini memiliki kemampuan misterius yang belum mereka ketahui. Ia juga menyarankan agar Devi tidak terlalu memaksakan diri dalam pertempuran ini. Devi justru menunjukkan ekspresi aneh,
bukan rasa takut, tetapi sesuatu yang lebih seperti keserakahan. Perselu yang penasaran segera bertanya, apa yang sebenarnya dirasakan Davy? Dengan tatapan tajam yang sedikit menyeramkan, Davy langsung melompat ke kepala golem dan mengulurkan tangannya untuk meraih sesuatu. Dalam satu gerakan cepat, Davy menarik sebuah kristal besar dari kepala golem, lalu berteriak dengan penuh semangat, "Aku mencium bau uang." Setelah mengalahkan beberapa golem, Davy akhirnya berhasil mengumpulkan sejumlah kristal dari kepala mereka. Dengan penuh antusias, ia mulai menghitung nilai dari semua kristal yang telah dikumpulkannya. Menurut perkiraan pasar, satu kristal saja bernilai sekitar 100 koin platinum, jumlah yang luar biasa besar. Sambil terus menghitung potensi keuntungannya, Perselu yang melihat Davy mulai terbuai dengan harta itu segera memberikan nasihat. Ia memperingatkan agar Davy tidak sembarangan menjual kristal tersebut, mengingat kristal dengan kemurnian setinggi itu pasti memiliki nilai strategis yang lebih dari sekadar uang. Davy hanya tersenyum santai dan mengatakan bahwa ia tahu apa yang harus dilakukan. Setelah berhasil menaklukkan para golem penjaga, Davy akhirnya menemukan sumber dari sistem yang mengatur wilayah Haynes. Saat melihat kristal utama yang menjadi inti sistem tersebut, Davy menyadari sesuatu yang mengejutkan. Jika dunia luar mengetahui keberadaan sistem ini, hal itu bisa memicu perang besar, banyak kerajaan pasti akan berusaha merebutnya. Davy memperhatikan kristal tersebut dengan kagum. Kemurniannya sangat tinggi, bahkan lebih murni dibandingkan kristal sihir biasa yang pernah ia temui. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Jika aku bisa menggunakan sihir tingkat 9, maka aku dapat menyerap energi dari kristal ini dan menggunakannya tanpa batas. Penasaran dengan potensi kristal itu, Davy segera merapal mantra analisis untuk memahami strukturnya. Ia segera menyadari bahwa memahami sistem yang ada di dalam kristal ini bukanlah hal yang mudah. Susunannya sangat kompleks, bahkan berbeda jauh dari sistem sihir biasa yang ia kenal. Meski begitu, Davy tidak menyerah. Ia terus berusaha untuk memecahkan susunan dalam kristal tersebut. Setelah beberapa waktu, usaha kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Kristal yang tadinya bercahaya biru perlahan berubah menjadi merah, menandakan bahwa Davy berhasil mengakses sistemnya. Dengan beberapa penyesuaian tambahan, Davy mulai mengubah konfigurasi kristal tersebut. Tidak lama kemudian, ia tersenyum puas dan mengumumkan bahwa ia telah berhasil merombak sistem dalam kristal itu. Perselu yang sedari tadi memperhatikan langsung bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Apa yang sebenarnya kau ubah dari kristal itu? Dengan tenang, Davy menjawab, kekeringan ini sudah berlangsung selama 5 tahun, jadi langkah pertamaku adalah menurunkan hujan di wilayah ini. Mendengar jawaban tersebut, Persel langsung terkejut. Tanpa menunggu lebih lama, Davy mengajak Persel untuk keluar dan melihat sendiri hasil dari apa yang telah ia lakukan. Saat mereka keluar dari reruntuhan, pemandangan yang luar biasa menyambut mereka. Benar saja, hujan mulai turun dengan deras di wilayah Haynes, hujan pertama setelah 5 tahun penuh penderitaan. Para penduduk yang telah lama merindukan air segera bersorak kegirangan. Mereka berhamburan keluar dari rumah-rumah mereka, menikmati hujan yang turun dengan penuh rasa syukur. Tangisan kebahagiaan terdengar dari banyak orang. Bagi mereka, ini adalah mukjizat yang tidak pernah mereka sangka akan terjadi. Sementara di wilayah Haynes, Davy tengah menikmati keberhasilannya mengendalikan cuaca. Di kerajaan Alroun, para bangsawan mulai ketakutan. Sesuai dengan rencana Davy, informasi kotor tentang mereka telah tersebar luas, membuat para bangsawan resah dan khawatir akan konsekuensinya. Di sisi lain, Perselu yang berada di wilayah Haynes memandang hujan dengan penuh rasa gembira. Baginya, ini adalah sebuah keajaiban. Sekarang Davy benar-benar dapat mengendalikan cuaca di wilayahnya. Dengan kristal yang kini berfungsi layaknya sebuah remote, Davy dapat menghadirkan hujan kapan saja yang ia inginkan. Ia pun berencana untuk menurunkan hujan selama beberapa hari ke depan, agar tanah menjadi subur dan cocok untuk bercocok tanam. Yang lebih hebat lagi, dengan kristal itu, Davy kini dapat terhubung dengan seluruh wilayahnya hanya dengan menggenggamnya. Setelah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, Davy mengajak Persel untuk bersantai sejenak, menikmati waktu sebelum wilayahnya kembali pulih sepenuhnya. 1 minggu kemudian, setelah hujan turun dengan cukup dan tanah mulai terlihat lebih subur,
Davy mengumpulkan penduduknya di wilayah pertanian. Berdiri di hadapan mereka, ia mulai memberikan arahan. Sebelum itu, Davy menanyakan kepada kapten jumlah penduduk yang dapat bekerja di pertanian. Kapten menjawab, hanya sekitar 60 orang yang siap bekerja. Saat menatap penduduknya, Davy melihat semangat luar biasa yang terpancar di wajah mereka. Bahkan para orang tua pun terlihat bertekad untuk ikut membantu. Dengan suara lantang, Davy mengumumkan bahwa mereka akan mulai mengembangkan pertanian dalam waktu 4 hari ke depan. Ia juga menegaskan, selama masa kerja itu, ia akan menjamin istirahat yang cukup serta bayaran yang layak bagi semua orang. Seketika, sorak-sorai kegembiraan terdengar dari para penduduk. Mereka semua bersemangat untuk bekerja atas perintah penguasa mereka. Kapten yang mendengar rencana ini segera menghampiri Davy. Dengan ragu-ragu, ia mengutarakan kekhawatirannya. Meskipun tanah kini menjadi lebih lunak karena hujan, namun mengembangkan pertanian di tanah Haynes tetaplah bukan tugas yang mudah. Davy dengan cepat membantahnya. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya tanah ini memang tanah pertanian, hanya saja sudah lama terbengkalai, sehingga hanya perlu sedikit penyesuaian untuk mengembalikannya seperti semula. Tanpa membuang waktu, Davy segera menggunakan sihir peningkatan kemampuan. Kali ini, ia memfokuskan sihirnya untuk menambah kekuatan dan daya tahan para penduduknya, agar mereka dapat bekerja dengan lebih efisien dan cepat. Dengan kekuatan tambahan ini, Davy yakin bahwa proses pengolahan tanah akan berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Kapten kembali bertanya, tanaman apa yang akan ditanam di wilayah ini? Davy tersenyum penuh keyakinan dan menjawab, aku akan menanam tanaman langka sebanyak mungkin. Kapten terlihat semakin bingung. Tanaman langka? Apa maksudnya? Dengan tenang, Davy menyebutkan nama tanaman itu, Moon Grass. Kapten terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening. Aku belum pernah mendengar tanaman itu sebelumnya. Moon Grass adalah tanaman yang sangat langka karena membutuhkan kondisi lingkungan yang sangat spesifik, seperti cuaca, tanah, dan suhu yang tepat untuk bisa tumbuh dengan baik. Di benua ini, menanam Moon Grass hampir mustahil. Sementara di benua lain, tanaman ini dikembangkan di laboratorium dengan bantuan sihir untuk menjaga kondisi iklimnya agar tetap optimal. Karena sulit dibudidayakan dan jumlahnya sangat terbatas, Moon Grass menjadi tanaman yang sangat mahal dan banyak dicari oleh orang-orang. Mendengar penjelasan Davy, Kapten tampak ragu. Aku rasa, menanam Moon Grass di wilayah Haynes dengan kondisi seperti ini adalah hal yang mustahil. Davy hanya tersenyum santai dan berkata bahwa tidak perlu khawatir. Ia menegaskan bahwa wilayah ini kini telah diberkati oleh dewa, sehingga ia hanya perlu menemui penjaga hutan untuk menyelesaikan sisanya. Di tempat lain, seorang elf bernama Yuria, kepala elf hutan di wilayah Haynes, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Namun, saat ini ia sedang kedatangan seorang tamu, Medit, seorang elf lain yang datang untuk menyampaikan kabar penting. Medit datang setelah mendapatkan sebuah mimpi tentang para roh yang akan menjatuhkan kutukan ke hutan. Karena itulah, Medit meminta Yuria untuk pergi dari hutan ini dan kembali ke rumah mereka yang sesungguhnya, pohon suci, tempat tinggal para elf yang sebenarnya. Namun, Yuria menolak permintaan itu. Baginya, hutan ini sudah menjadi rumahnya. Ia bahkan meminta Medit untuk membawa yang lain pergi bersamanya jika mereka ingin pergi, tetapi ia sendiri akan tetap tinggal. Medit bersikeras agar Yuria ikut pergi agar selamat dari ancaman para roh. Namun, Yuria tetap yakin bahwa seorang penyelamat akan datang untuk menyelamatkan tempat ini. Sementara itu, Davy dan Purcell masih menyusuri hutan yang kering untuk mencari penjaga hutan, yaitu para elf. Purcell berkata bahwa elf adalah ras yang sangat jarang terlihat di benua ini. Menurut catatan sejarah, para elf telah menyembunyikan keberadaan mereka selama lebih dari 300 tahun. Davy memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa mereka masih ada. Ia menjelaskan bahwa saat ia menyerang kawanan goblin beberapa waktu lalu, ia merasakan sesosok roh yang mengawasi mereka. Jika ada roh di sekitar sini, itu artinya ada elf di tempat ini. Purcell tidak terlalu senang dengan kabar itu. Aku tidak menyukai elf. Mereka keras kepala dan sulit diajak bicara, ujarnya kesal. Mendengar itu, Davy hanya tertawa kecil dan mengangguk setuju.
Tidak lama kemudian, mereka tiba di bagian terdalam hutan, tempat di mana para elf tinggal. Di sana, hewan-hewan roh yang langka berkeliaran dengan bebas. Purcell terheran-heran melihat para hewan roh itu mau mendekati Davy tanpa rasa takut. Bagaimana bisa? Davy dengan santai menjelaskan bahwa semua makhluk roh akan mendekat pada mereka yang memiliki hubungan dengan roh. Semua ini terkait dengan Dewa Yuriana, seorang master spiritual manusia yang memegang kontrak dengan 13 Raja Roh. Purcell tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya. Kau bahkan tidak memiliki kontrak dengan roh, tapi mereka mendekatimu begitu saja. Betapa menyebalkan. Davy hanya tersenyum, tidak membalas ucapan Purcell. Tak lama setelah itu, Purcell bertanya tentang bagaimana Davy akan menemukan bibit moongrass. Sebelum Davy sempat menjawab, seekor hewan roh tiba-tiba mendekatinya. Di tangannya, hewan itu membawa sebuah bunga, lalu menyerahkannya kepada Davy. Purcell terkejut melihat pemandangan itu. Davy hanya tersenyum penuh keyakinan. Sepertinya kita akan segera menemukan apa yang kita cari. Hewan roh itu kemudian berlari, memberi isyarat kepada mereka untuk mengikutinya. Tanpa ragu, Davy dan Purcell mengikuti jejak hewan roh itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah area yang dipenuhi tanaman langka berwarna keperakan. Purcell terperangah melihat jumlah moongrass yang begitu banyak. Ini luar biasa. Dengan ini, kita bisa membawa bibitnya ke Haynes dan menanamnya di sana. Namun, sebelum melakukan hal itu, Davy mengeluarkan kekuatan sucinya. Sepertinya, ia berniat melakukan sesuatu lebih dulu. Purcell melihat Davy mulai mengeluarkan kekuatan sucinya dan bertanya dengan penasaran. Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau ingin membuat kontrak dengan roh? Atau ada rencana lain? Davy hanya tersenyum dan menjelaskan sesuatu yang membuat Purcell terkejut. Tempat yang kita pijak sekarang adalah Taman Dewi Bulan. Ini bukan sekadar hutan biasa, tetapi bagian dari dunia roh. Jika kita mencabut tanaman di sini tanpa izin, kita akan membangkitkan kemarahan para roh. Tanpa membuang waktu, Davy segera merapal mantra suci untuk memanggil para roh dan meminta izin mengambil beberapa tanaman moongrass yang tumbuh di taman itu. Beberapa saat kemudian, para roh muncul dan menyambut Davy dengan ramah. Mereka mengizinkan Davy mengambil tanaman itu tanpa perlawanan. Melihat itu, Purcell semakin bingung. Kenapa kau harus meminta izin? Biasanya kau selalu bertindak berani dan langsung melakukan apa yang kau inginkan, tanyanya heran. Davy hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang. Menghindari perseteruan yang tidak perlu adalah pilihan yang lebih bijak. Sementara itu, di tempat lain, Yuria merasakan kehadiran Davy di dalam hutan. Ia penasaran, bagaimana mungkin seorang manusia bisa mendapatkan izin dari para roh untuk memasuki Taman Dewi Bulan dan bahkan membawa pergi moongrass. Yuria mulai berpikir bahwa ini mungkin saatnya ia meninggalkan desa untuk sementara waktu. Ia ingin mencari cara untuk menyelamatkan desanya melalui manusia yang datang hari ini, Davy. Setelah mendapatkan bibit moongrass, Davy segera kembali ke Haynes dan mengumpulkan penduduknya. Ia langsung memerintahkan mereka untuk segera menanam bibit tersebut. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Davy memperkirakan bahwa proses penanaman ini akan memakan waktu 4 hari. Namun, dalam waktu setengah hari saja, para penduduk sudah menyelesaikan semuanya. Bagaimana bisa secepat ini? Davy bertanya dengan ekspresi terkejut. Kapten yang mendekatinya segera menjelaskan. Semua orang sangat termotivasi untuk bekerja di bawah kepemimpinanmu, tuanku. Mendengar itu, Davy hanya tersenyum puas. Setelah semua bibit berhasil ditanam, Davy akhirnya meluangkan waktu untuk bersantai. Bagaimanapun juga, moongrass membutuhkan waktu 5 bulan untuk tumbuh sepenuhnya. Tidak lama kemudian, Kapten kembali menghampirinya dengan laporan baru. Tuanku, ada masalah. Kami tidak tahu bagaimana cara merawat tanaman ini. Daun-daunnya mulai mengering karena cuaca yang terlalu panas. Davy hanya tertawa kecil dan dengan santai mengangkat kristal di tangannya, remote cuaca miliknya. Jangan khawatir. Aku bisa mengendalikan cuaca sesuka hatiku. Dengan sedikit penyesuaian pada sistem cuaca, Davy menciptakan kondisi ideal selama 4 bulan ke depan, memastikan bahwa moongrass akan tumbuh dengan sempurna. Sementara itu,
Di berbagai kerajaan, rumor tentang keberhasilan Davy menanam Moongrass mulai tersebar luas. Banyak orang penasaran dan bahkan meragukan kebenaran berita tersebut. Beberapa bangsawan berbisik-bisik bahwa penguasa Haynes mungkin sedang melakukan eksperimen gila. Yang lain beranggapan bahwa semua ini hanyalah rumor belaka. Bahkan, ada yang menganggap bahwa pangeran pertama kerajaan Round, Davy, telah kehilangan akal sehatnya setelah diasingkan. Namun, di antara semua orang yang meragukan Davy, ada satu orang yang mengetahui fakta sebenarnya. Ia adalah seorang master dari Red Tower bernama Harrison. Saat bawahannya membicarakan rumor tersebut, Harrison hanya menyuruh mereka untuk diam. Jangan banyak bicara. Kalian tidak tahu apa-apa. Sambil berjalan pergi, Harrison tersenyum kecil dan bergumam pelan. Akan ada kejadian menarik yang segera terjadi di timur, tepatnya di wilayah Haynes. Tepat 5 bulan telah berlalu sejak Davy datang ke wilayah Haynes. Kini, wilayah yang dulunya tandus telah berubah menjadi taman bunga yang indah dengan Moongrass bermekaran di seluruh ladang. Meskipun berhasil membudidayakan tanaman langka ini, Davy hampir mengalami kebangkrutan karena kesulitan dalam proses pertumbuhan tanaman tersebut. Untungnya, Davy berhasil menggandakan jumlah daun yang akan dijual, sehingga hasil panen yang diperoleh jauh lebih besar dari perkiraan awal. Suatu hari, Ami datang dengan laporan penting. Tuanku, ada 20.000 daun Moongrass yang sudah masuk ke dalam penyimpanan, dan 10.000 lainnya siap untuk diperjualbelikan. Mendengar itu, Davy menghitung harga pasaran dan tersenyum puas. Harga pasar untuk 4 daun adalah 100 koin emas. Itu berarti total pendapatan kita bisa mencapai 250.000 kain emas, atau setara dengan 5.000 kain platinum. Perselu yang berada di sampingnya tercengang dan tertawa kecil. Dunia akan gempar saat mengetahui bahwa kau berhasil menjual Moongrass dalam jumlah sebanyak ini. Namun, ia segera mengingatkan Davy bahwa kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Metode ini tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Jadi, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Davy kemudian menyusun strategi pemasaran. Ia memutuskan untuk mengirimkan pasokan Moongrass ke pasar sebanyak 2 kali dalam sebulan. Meskipun jumlah itu terdengar besar, kebutuhan akan Moongrass di seluruh benua tetap jauh lebih tinggi daripada yang bisa mereka suplai. Moongrass merupakan bahan utama dalam pembuatan berbagai ramuan sihir, sehingga permintaannya selalu tinggi. Davy tidak hanya berhenti di situ. Ia menyebarkan sebuah rumor bersamaan dengan berita pengiriman Moongrass, bahwa dirinya sedang sakit parah. Rumor ini segera menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, menarik perhatian pedagang, alkemis, hingga para pendeta yang berbondong-bondong datang ke kastil Davy untuk memastikan kebenarannya. Akibatnya, kota Haynes yang biasanya tenang berubah menjadi ramai oleh para pengunjung. Akan tetapi, bukannya terganggu, Davy justru menikmati situasi ini. Ini kesempatan bagus untuk beristirahat, katanya santai. Setelah beberapa hari beristirahat, Davy mengumpulkan kapten dan para pelayannya untuk membahas berbagai masalah yang muncul di wilayahnya. Kapten menyampaikan kekhawatirannya. Tuanku, jumlah orang yang datang ke wilayah Haynes semakin bertambah, tetapi kami kekurangan tenaga untuk mengelola dokumen. Kami tidak tahu mana yang harus diprioritaskan. Davy mengangguk sambil berpikir sejenak. Kalau begitu, prioritaskan yang paling mendesak. Dan kalau ada orang mencurigakan, usir mereka sebelum terjadi masalah besar. Kapten mengangguk setuju. Selain itu, masalah lain juga muncul. Beberapa rumah sudah direnovasi untuk menampung pendatang baru, tetapi tetap saja tidak cukup. Sebagai solusinya, Davy memerintahkan pembangunan perkemahan kecil dengan tenda-tenda yang bisa disewakan. Setelah seharian penuh menyelesaikan berbagai masalah, Davy akhirnya merasa puas dengan kemajuan yang dicapai. Namun, sebelum kapten pergi, Davy memanggilnya kembali. Ada sesuatu yang ingin kubahas denganmu, kata Davy sambil menunjukkan sebuah botol berisi ramuan misterius. Malam itu, kapten kembali ke markas penjaga untuk beristirahat. Saat ia mulai merasa lelah dan ingin tidur, salah satu penjaga datang dan memanggilnya. Kapten, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Siapa orang itu? Penjaga itu menjawab. Dia adalah Hallas, seorang master tingkat 4 dari Green Tower. Kapten terkejut.
Green Tower adalah salah satu lembaga sihir paling berpengaruh di benua ini. Dengan cepat, ia menghadap Hallas yang sudah menunggunya di luar markas. Hallas, yang terlihat berwibawa, langsung menyerahkan sebuah kantong kepada kapten. Ini adalah hadiah kecil dariku. Kuharap ini bisa mempererat hubungan baik kita di masa depan. Kapten melihat isi kantong itu dan langsung terkejut. Di dalamnya terdapat harta berharga dalam jumlah besar. Ia segera menolak dengan tegas. "Aku tidak menerima suap," katanya dingin. Hallas tetap tersenyum tenang. "Ini bukan suap, Kapten. Ini hanya hadiah kecil sebagai tanda persahabatan." Kapten terdiam sejenak, lalu akhirnya menghela napas panjang. "Biasanya, aku tidak akan menerima hadiah seperti ini. Tapi kali ini, aku akan menerimanya. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa mengabaikan usaha kerasmu untuk bertemu denganku." Tanpa disadari, Davy telah memprediksi kejadian ini jauh sebelumnya. Davy sudah memperkirakan bahwa akan banyak pihak yang berusaha menemuinya. Jika mereka gagal menemui dirinya, Kapten akan menjadi target yang paling mudah didekati. Lebih dari itu, Davy juga telah memprediksi bahwa banyak pembeli akan mencoba menyuap Kapten. Bukannya melarang Kapten menerima suap, Davy justru memerintahkannya untuk menerima semua pemberian itu. "Ambil saja semua suap itu. Aku yakin jumlahnya akan cukup besar." Sebagai gantinya, Davy ingin Kapten memberikan botol eliksir kepada siapapun yang mencoba menyuapnya. Eliksir itu adalah ramuan ajaib seharga 100 koin emas. Davy menegaskan agar Kapten tidak menjualnya, hanya cukup diberikan sebagai imbalan untuk menyebarkan rumor dengan cepat. Strategi ini dirancang untuk menaikkan harga produk mereka di pasaran. Seperti yang sudah diduga, Hallas terkejut begitu melihat eliksir tersebut. Mata master tingkat 4 dari Green Tower itu membelalak saat Kapten menyerahkan botol eliksir sebagai hadiah. "Ini?" seru Hallas dengan takjub. Kapten menjelaskan, "Ini adalah produk akhir dari hasil panen kami. Bukan sesuatu yang istimewa, karena dalam waktu dekat akan segera dijual di pasaran." Hallas menatap eliksir itu dengan penuh kekaguman. Ia menyadari bahwa eliksir ini adalah salah satu ramuan dengan tingkat kualitas tertinggi yang pernah ia lihat. Kesadarannya langsung bergerak ke arah bisnis. Ia harus segera bertindak untuk mendapatkan hak prioritas dalam pembelian produk ini ketika dijual di pasaran. Sebelum Hallas sempat berbicara lebih jauh, Kapten menjelaskan sesuatu yang mengejutkan. Semua eliksir dan produk jadi lainnya hanya akan dijual melalui lelang. Dengan begitu, siapapun yang ingin memilikinya harus membayar dengan harga tertinggi. Mendengar itu, ekspresi Hallas berubah. Ia tahu bahwa persaingan akan menjadi sangat ketat. Ia juga tidak bisa mundur begitu saja. Pertemuan malam itu berakhir dengan keberhasilan Kapten dalam menjalankan misinya, menyebarkan rumor tentang eliksir ajaib dan sistem pelelangan yang akan datang. Hallas berterima kasih atas informasi yang diberikan oleh Kapten, lalu berjanji akan memberikan balasan yang sepadan di lain waktu. Kapten tersenyum lega. Tanpa disadari oleh siapapun, semua ini hanyalah bagian dari skenario yang telah dirancang oleh Davy sejak awal. Keesokan paginya, Kapten menyerahkan semua hasil suap kepada Davy, sesuai dengan perintah sebelumnya. Davy justru memberikan uang itu kembali kepada Kapten. "Ini hadiah atas kerja kerasmu dalam menjaga keamanan dan mengelola pertanian," ujar Davy sambil tersenyum. Kapten terkejut sekaligus merasa bersyukur atas perhatian Davy terhadap bawahannya. Sementara itu, rumor tentang keberhasilan Davy dalam membangun wilayah Haynes telah sampai ke Red Tower. Banyak menara sihir kini mulai merapatkan dana mereka untuk berinvestasi di wilayah Haynes. Di dalam Red Tower, seorang pria bernama Ulrich, Master tingkat 5, masih ragu-ragu tentang apakah ia harus membangun cabang di wilayah Haynes atau tidak. Dari dalam bola kristal, suara Haris terdengar berbicara dengan nada kagum. Davy adalah penguasa yang sangat cerdas. Banyak orang tidak menyadari cara jualannya yang unik. Menurutnya, strategi Davy dalam menjual produknya hanya di wilayahnya sendiri adalah langkah brilian untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi wilayah Haynes. Haris bahkan mulai tertarik untuk bertemu langsung dengan Davy. Sementara itu, di suatu tempat dekat laut, seorang wanita bernama Elena sedang menikmati pemandangan. Haris datang menghampirinya dan bertanya,
Anak muda yang kau bicarakan itu? Apakah dia orang yang sama yang mengalahkan vampir kelas atas hanya dengan sekali serangan? Elena mengangguk dengan santai. Bukan hanya mengalahkan vampir itu, katanya, tapi dia juga bisa menggunakan pedang Kaldiras tanpa harus melakukan kontrak. Haris terkejut mendengar hal itu. Mustahil. Jika bukan Dewa Pedang atau muridnya, tidak ada yang bisa menggunakan Kaldiras. Setelah mendengar pernyataan itu, Haris semakin penasaran dengan Devi. Beberapa hari kemudian, di wilayah Haynes. Setelah Devi meluncurkan produk jadi ke pasaran, banyak orang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menetap di wilayah Haynes dalam jangka panjang. Mereka ingin tetap berada di wilayah tersebut agar bisa ikut serta dalam pelelangan. Konflik mulai muncul. Dua kelompok berebut lahan yang ingin mereka beli, sehingga pertikaian pun tak terhindarkan. Ami datang untuk melaporkan situasi ini kepada Devi. Namun, bukannya merasa khawatir, Devi hanya tersenyum santai. Jual saja tanah itu melalui pelelangan, katanya. Biarkan mereka sendiri yang bersaing. Yang menawar paling tinggi akan mendapatkannya. Ami mengangguk, lalu melanjutkan laporannya. Selain itu, ada sebuah surat dari kerajaan yang harus Anda baca sendiri, tuanku. Devi mengambil surat itu dan menatapnya dengan penuh minat. Pesan dari kerajaan ini masih menjadi misteri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di part selanjutnya.